Jadi dilanjut untuk konten ini, untuk konten lensa Sony yang 5518 FX, dimana lensa ini jatuh ya teman ya, dengan kondisi fleksibel putus. Tentunya sudah dipersiapkan spare part yang akan kita ganti teman ya, seperti ini, fleksibel, dan ini fleksibel fokus atau fleksibel zoom ya, sensor fokus. Jadi seperti ini teman ya untuk lensa ini. Langsung aja kita mulai bongkar teman ya, supaya konten ini bisa cepat selesai teman ya. Jadi kita tandai dulu sebagai penanda, tandai di sini untuk untuk skrupnya teman ya, supaya nanti masangnya tidak perlu kita nyocok-nyocokkan lagi. Jadi seperti ini teman ya. Untuk barel saya tidak bisa belikan teman ya, tidak bisa belikan karena tidak ada yang jual teman ya. Jadi sepaksa saya akan akali ini teman ya. Untuk barelnya akan saya akali pakai lem nanti ya teman ya. Oke, seperti ini teman ya. Di sini ada fleksibel nih teman ya, yang akan saya ganti. Jadi di sini putus teman ya. Ini perlu kita menggunakan solder pastinya teman ya. Ini perlu kita solder, dan ini masuk ke sini teman ya. Jadi kita perlu bongkar ini dari depan teman ya. Oke, jadi teman-teman di sini kita perlu alat ini teman ya untuk bongkarnya. Jadi sangat simpel nih teman ya, cukup diputar-putar seperti ini aja untuk bisa membongkar skrupnya teman ya. Oke, di sini gampang teman ya. Jadi itu bagian depan sudah kita bongkar. Di sini ada bagian untuk pegangan hoodnya ya teman ya. Jadi ini perlu kita tandai, kenapa? Supaya nanti nggak terbalik teman ya. Jadi kalau sudah ditandai ini langsung aja di skrup teman ya, buka skrupnya. Ini supaya mudah kita mengganti untuk sensor di fokusnya teman ya. Karena di sini ada sensor. Jadi seperti ini aja ya untuk lensa FE ini. Cukup gampang teman ya. Oke, jika kita sudah tandai, ini yang saya maksud teman ya. Nih ada sensor ini, makanya kita harus bongkar ini teman ya. Jadi ini langsung kita ganti teman ya untuk fleksibelnya. Tentunya memerlukan alat solder teman ya. Jadi kita perlu alat solder. Sini ada apa namanya? Ada plastiknya nih ya, atau isolasinya. Kita perlu bongkar ini teman ya. Akan saya ganti langsung nanti teman ya. Akan saya ganti pakai isolasi yang beda teman ya. Nah, di sini kita perlu ngambil sensor fokusnya teman ya, atau sensor stabilisernya. Jadi di sini ada beberapa komponen yang kita harus ambil teman ya. Oke, ini kita buang saja. Di sini ada skrup teman ya, ada skrup kecil yang perlu kita ambil teman ya. Oke, seperti itu. Jadi kita perlu ambil sensor ini teman ya, ini sensor
sensor fokusnya teman ya, sensor fokusnya ini. Jadi kita perlu ambil dan perlu solder ini teman ya. Nah, kita bongkar solder ini ya. Oke, saya lanjut dulu. Untuk penyolderan tidak bisa saya tunjukkan teman ya, karena solder saya di sebelah. Oke, jadi ini pergantian fleksibelnya ya, dan proses soldernya sudah selesai teman ya. Jadi ini fleksibel yang putus atau yang habis jatuh itu ya, karena ini ketarik jadi putus teman ya. Jadi kita harus ganti fleksibel sensor manual fokus dan fleksibel aperture teman ya. Jadi dua fleksibel itu sudah proses pergantian teman ya, seperti ini hasil dari solderannya teman ya. Jadi kita cuman butuh solder ini sama ini teman ya. Jadi seperti itu spare part yang saya ganti teman ya. Jadi buat teman-teman, seperti inilah proses-proses perbaikan lensa yang jatuh teman ya. Dan untuk barel ini, jadi nanti posisinya seperti itu ya. Untuk barel tidak bisa dibeliin teman ya, karena tidak ada yang jual. Jadi otomatis ini pergantian barelnya kita akali aja teman ya. Akali aja dengan melakukan pengeleman teman ya. Oke, jadi seperti itu teman ya. Lanjutnya kita kasih plaster ya. Jadi proses ini sudah selesai. Kita tambahkan plaster. Oke, di sini saya menggunakan plaster ini dan ya. Plaster anti panas boleh ya. Kita bisa tempel di sini non ya. Ini tinggal masukin saja untuk aperture-nya loh ya. Karena soketnya itu sudah tersedia ya dari fleksibelnya itu. Jadi tinggal pasang saja teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman ya. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Selanjutnya kita pasang ini teman ya. Ini kita pasang untuk manual fokusnya. Sudah dipasang, tinggal di sekrup ini teman ya. Tinggal di sekrup. Ada 3 skrupnya sini ya. Oke, sudah itu sekarang ini teman ya. Yang penting juga dimasukkan di sini teman ya. Oke, seperti itu teman ya. Selanjutnya kita menyocokkan ini teman ya. Kita cocokkan untuk
pecah-pecahan ini teman ya, posisinya. Ini kita ambil ya, nanti satu-satu. Nah itu kita lem teman ya, kita terpaksa menggunakan lem atau lem karena tidak ada yang jual teman ya. Tuh ini barelnya ini tidak ada jual, jadi saya tidak bisa belikan teman ya. Terpaksa saya akali teman ya, terpaksa saya akali dengan proses pengeleman teman ya. Jadi nanti ini akan saya lem untuk dudukan ini teman ya. Oke, mungkin untuk pengeleman itu tidak bisa saya tunjukkan teman ya, karena apa namanya, itu perlu kita menggunakan lem besi teman ya, atau lem G atau lem Korea. Jadi seperti itu teman ya, kita perlu menggunakan lem itu. Jadi ini akan saya cocokkan dulu ya teman ya, untuk cari posisinya. Jadi ini seperti ini seperti ini, dan ini berarti di sini ya teman ya. Kita tandai dulu yang akan kita bongkar satu-satu jadi teman ya, supaya pecahnya sama. Kita tandai di sini. Oke, itu yang pertama teman ya. Jadi itu yang akan kita lem. Oke, di sini saya menggunakan lem ini teman ya, untuk melakukan perekatan pada ini ya, pecahan ini. Jadi saya menggunakan lem besi dulu teman ya, nanti baru kita tambahin lem Korea teman ya. Hal yang gini bisa diakali, bisa teman ya, tapi alangkah baiknya kalau diganti teman ya. Alangkah baiknya ini diganti dengan yang baru, tapi sayangnya tidak ada yang jual teman ya. Sayangnya tidak ada yang jual untuk barelnya itu teman ya. Jadi terpaksa menggunakan lem. Jadi hal ini sudah disetujui sama yang punya teman ya. Sudah disetujui, jadi saya menggunakan lem ya. Oke, kita campur dulu ya ini. Kita tambahin putihnya dulu dikit supaya lebih keras. Jadi saya kalau konten-konten yang gini saya buatin teman ya, supaya kalian ada bahan percobaan ya kalau mau menonton konten saya teman. Oh kayak gini caranya kalau main akal-akal itu teman ya. Oke, saya akan lanjut lem dulu teman ya, biar cepet ini karena lemnya cepat kering teman ya. Jadi ini harus ekstra teman ya, setelah cepat. Oke, jadi kalau sudah sudah dilem itu dengan lem besi, jangan lupa untuk alat-alat dibersihkan juga teman ya. Ini kita buang karena sudah selesai teman ya, kita menggunakan lemnya sedikit aja. Dan ini hasilnya teman ya. Nah, untuk sementara ya ini hasilnya. Jadi kita harus nunggu ini sekitar 2 jam ya teman ya, 2 jam sampai 3 jam teman ya. Jadi baru kita bisa melakukan penambahan lem Korea teman ya, supaya ini benar-benar kuat teman ya, karena ini bahannya terbuat dari plastik teman ya. Jadi seperti itu. Nanti akan saya lanjut teman ya. Ini konten pengelemannya, jadi nanti tunggu dulu sampai kering, benar-benar kering ini baru kita menggunakan lem Korea lagi teman ya, supaya lebih kuat. Nanti kita lanjut teman ya. Jadi ini hasil dari lemnya teman ya. Jadi kita tambahin kapas sama lem Korea teman ya. Jadi kita pasang ini dulu teman ya. Jadi ini dipasang dulu.
Oke, jika sudah kita pasang ini teman ya, nanti kita tinggal push skrup aja teman ya. Jadi kita pasang ini untuk apa namanya, jadi kalau ada yang jual spare partnya ini enak teman ya, jadi kita nggak perlu menggunakan lem teman ya. Sayangnya spare partnya tidak ada yang jual, terpaksa kita harus mengakali teman ya, terpaksa kita harus mengakalinya. Oke, jadi ini hasil akhirnya teman ya. Jadi hasil akhir dari lensa ini sudah bisa di skrup teman ya, setelah menunggu lem kering selama 2 jam ya. Sekarang kita tes menggunakan kamera teman ya. Jadi di tes ini menggunakan kamera teman ya, apakah ini sudah berfungsi atau tidak ya. Jadi kita tes. Oke, jadi teman-teman lihat ya, app-nya sudah terbaca. Kita menggunakan app 1,8. Fokus jalan normal. Oke, teman ya. Oke, mantap ya teman ya. Jadi sekian dulu dari video saya untuk lensa 55 f1.8 yang pecah teman ya. Jadi nanti kalian bisa tonton kontennya secara detail untuk pergantian fleksibel ini teman ya. Jadi ini yang saya ganti teman ya. Thank you.